Salam sejahtera jemaat yang diberkati Tuhan. Ibadah umum Gereja Kristen Pasundan Jemaat Cimahi akan dilaksanakan secara tatap muka pada pukul 7.30 dan 10 waktu Indonesia Barat. Sehubungan dengan peraturan pemerintah terkait protokol pelaksanaan ibadah di gereja pada masa new normal, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jemaat wajib menggunakan masker dengan benar dari awal hingga akhir ibadah. Pastikan jemaat hadir dengan berpakaian bersih dan dalam kondisi sehat. Jemaat wajib mencuci tangan pada tempat yang sudah disediakan dengan mengantri dan memperhatikan jarak. Jemaat melakukan pemeriksaan suhu tubuh saat memasuki ruang ibadah. Jika suhu tubuh menunjukkan angka di atas 37,5 derajat, jemaat tidak diperkenankan mengikuti ibadah di gereja. Jemaat mengisi daftar hadir di buku tamu. Hal ini dilakukan untuk memetakan pergerakan orang atau kontak tracking di gereja. Jemaat dipersilahkan mengambil tempat duduk sesuai dengan arahan dengan tidak menempati tempat duduk yang telah ditandai silang. Selesai ibadah, jemaat keluar dari ruang gereja secara tertib dengan mengikuti arahan dari majelis jemaat dan tidak diperkenankan untuk bersalaman. Pelaksanaan ibadah di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Cimahi dilaksanakan berdasarkan pembagian jadwal wilayah yang telah ditentukan. Kegiatan ibadah disiarkan secara live streaming di YouTube untuk jemaat yang melakukan ibadah dari rumah. Kami berharap jemaat dapat melaksanakan setiap protokol yang telah disampaikan. Terima kasih untuk kerjasamanya. Tuhan Yesus memberkati. Dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang telah hadir pada pagi hari ini dan juga jemaat yang mengikuti ibadah live streaming di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Akan disampaikan pokok waktu jemaat kita pada hari ini. Yang pertama, pada ibadah hari ini akan dilaksanakan pelayanan perjamuan kudus dalam rangka Hari Perkabaran Injil Gereja Kristen Pasundan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Aang Ramlan Sayuri. Selanjutnya akan disampaikan informasi untuk ibadah pada hari Minggu tanggal 19 Juli pukul 7.30
dari jemaat wilayah 2 dan 5, dan pada pukul 10 wilayah 1, 3, dan 5. Mohon perhatian seluruh jemaat yang berikut. Selanjutnya, kegiatan dan ibadah kategorial yang dimulai pada minggu ketiga pada bulan Juli 2020 yang diatur secara bertahap untuk kategori tertentu. Untuk sementara waktu, kegiatan sekolah minggu dilaksanakan di rumah masing-masing secara online. Selanjutnya, ibadah KRT di gereja dan juga di rumah sementara waktu beberapa kali layani dan digantikan dengan tajuk renungan malam secara online yang akan dilaksanakan pada setiap hari Kamis sore. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kaderisasi yang sempat terhenti karena situasi pandemi COVID-19, sekarang sudah dimulai kembali sejak pertengahan bulan Juni tahun 2020 yang dilaksanakan secara online. Bagi jemaat yang sudah lanjut usia, juga bagi jemaat yang sakit atau dalam masa pemulihan, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, mari kita bersama-sama mendukung dalam doa untuk proses pemulihan dan kesembuhannya. Selanjutnya, perpanjangan waktu periodisasi komisi dan pengurus-pengurus wilayah sehubungan dengan situasi tanggap darurat COVID-19 yang berlangsung sejak bulan Maret tahun 2020, Majelis Jemaat memandang perlu untuk memperpanjang waktu periodisasi untuk wilayah dan juga komisi-komisi sampai dengan tanggal 30 September 2020. Mohon perhatian dan kerjasama dari seluruh pengurus komisi dan juga pengurus wilayah. Selanjutnya, untuk PRT Ketua Komisi Kedukaan Kematian diinformasikan akan berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2020. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk info keuangan akan disampaikan melalui media WhatsApp khusus kepada pengurus wilayah 1 sampai dengan 5, dan selanjutnya pengurus akan menginformasikan kepada seluruh jemaat yang ada di wilayah 1 sampai dengan 5. Sehubungan dalam dilaksanakan ibadah umum di gereja, maka untuk penerimaan persembahan setiap hari Kamis telah disediakan. Bagi jemaat yang berulang tahun dalam 1 pekan mendatang, kami Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kami juga informasikan pada kesempatan ini bahwa dalam pembacaan hari ini ada 2 jenis persembahan. Yang pertama, persembahan perjamuan kudus yang disediakan di toprak besar yang ada di depan Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, persembahan kebaktian minggu disediakan melalui wall yang sudah kami sediakan beberapa titik yang ada di sini. Nanti dalam persembahan kami juga tetap memohon Bapak Ibu Jemaat untuk tetap berjaga jarak aman sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku saat ini. Selanjutnya, berkaitan dengan kondisi pandemi COVID-19 pada saat ini, Majelis mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa melayani perjamuan kudus ini ke rumah-rumah jemaat yang seperti dilakukan ketika kondisi normal. Sehingga apabila jemaat yang hadir pada saat ini ada anggota keluarga di rumah yang sakit atau lanjut usia dan tidak bisa daripada kesempatan ini, Bapak Ibu setelah ibadah selesai dan bisa bertemu dengan kami dan juga Majelis Jemaat akan memberikan panduan juga roti dan anggur sehingga dapat dilaksanakan di rumah masing-masing untuk ibadah secara online. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Jawa bagian barat, kita telah dipercayakan untuk terus menjadi garang dan terang bagi kemuliaan ini. Jemaat Tuhan, mari kita maju berdiri dan kita memuji Tuhan dari Pembukaan nomor 14 dan 1.
Saudara, tidak seorang pun dari ciptaan Allah diinginkan oleh Allah untuk binasa. Karena itu, apapun dosa mengakibatkan maut, kasih karunia Allah lebih besar daripadanya. Inilah berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 1 dan 2 demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Akan diambil dari Injil Matius pasal 12
ayat 1 sampai 9 dan ayat 18 sampai 23. Demikian Injil Yesus Kristus berdasarkan penuturan Matius. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu menemui dia, sehingga dia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan dia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tidak banyak tanahnya, lalu diikuti segera tumbuh karena tanahnya habis. Tapi sudah matahari terbit, barulah dia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak bumi, lalu makin besarlah semak itu dan menghibitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ayat 18. Karena itu dengarlah hati perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi dia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak bumi ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan itu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu dia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Sampai di situ pembacaan kita berbagai percaya dengan firman Tuhan serta memperlakukan di dalam hidupnya. Haleluya. Yesus memulai misinya seperti tertulis di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 17. Dia mengajak bertobat, yang memberitakan kerajaan surga sudah dekat, dan menunjukkan mujizat-mujizat. Maka Yesus semakin populer. Orang berbondong-bondong mencari dia, seperti tadi dikatakan di dalam kita Matius 13 ayat 2. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu menemui dia, sehingga dia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Mungkin mereka datang mendekat kepada Yesus karena terpesona dengan ajaran-ajaran Yesus yang berhikmat dan berasa. Mungkin mereka ingin mengalami berbagai kata mujizat yang sanggup jalan dan telah tersiar luas alam yang Bapak Ibu dan saudara-saudara, popularitas Yesus dari waktu sepertinya tidak pernah total, bahkan sampai saat ini
Bukankah sekarang pertambahan jumlah orang Kristen terus semakin meningkat dari waktu ke waktu? Karena apa? Karena dalam Yesus yang begitu meningkat dan meningkat. Bukankah setiap hari Minggu orang juga berbondong-bondong datang ke gereja karena pesona dan karisma Yesus? Kita hadir di sini, saya pikir karena kita terpesona dengan Yesus. Bukankah begitu banyak orang memberi waktu, tenaga, bahkan harta karena ingin berbakti dan berbakti kepadanya? Tapi sejujurnya dari semua yang berbondong-bondong mendekat kepada Yesus, menyatakan diri menjadi pengikut Kristus atau Kristen, apakah mereka mendapatkan hal yang sama dari Yesus? Sama-sama merasakan keberadaan Yesus dalam hidupnya, sama-sama merasakan berkatnya, sama-sama merasakan sukacita dan bahagia yang diberikannya. Bapak Ibu, banyak orang Kristen datang beribadah, namun ketika mereka meninggalkan ruang ibadah, apakah mereka mendapat hal dan kerugian yang sama dari ibadah itu? Ternyata tempat yang sama, naskah yang sama, dan korban yang sama tidak menentukan jumlah yang hadir dapat pengertian yang sama. Kenapa? Karena ada yang mendengar tapi mungkin tidak mendengar. Ada yang mendengar tapi kemudian melupakan apa yang telah didengarnya. Ada yang mendengar namun tetap sibuk dengan pikiran-pikirannya sendiri. Ada yang sungguh-sungguh mendengar dan mengerti kebenaran. Dia akan seperti pohon tepi aliran sungai. Dia akan selalu berharap subur, bahkan dia berubah. Apa yang dia lakukan akan berhasil. Juga banyak orang yang tidak bisa kemudian menerima dan itu hanya dikatakan dalam Yesaya 55 ayat 19. Firman Tuhan yang keluar dari mulutmu tidak akan keluar dengan sia-sia, melainkan akan kembali dengan keberhasilan. Mengapa dia terjadi seperti itu? Tidak diperoleh oleh semua orang. Ya, kenapa demikian? Inilah Bapak Ibu yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan tentang penabur kepada murid-muridnya. Penabur dalam perumpamaan ini adalah pemberita firman tentang kerajaan surga yaitu Yesus. Jika Yesus memberitakan firman, tentu menginginkan agar semua yang mendengar ajarannya mengalami kebahagiaan hidup, sehingga yang beranjak pembaharuan itu terus menyuburkan dan meningkatkan. Namun dengan perumpamaan ini Yesus memberikan
Kira-kira tadi Yesus mengatakan ada 4 kemungkinan tipe respon orang terhadap Yesus yang mewakili 4 jenis orang menerima ini. Oleh Tuhan Yesus digambarkan dengan tipe dalam kehidupan, yaitu dengan 4 jenis penerima ini. Pertama, seperti dikatakan ayat 4, benih yang dapat dipinggirkan, penerimanya adalah tanah pinggirannya. Di ayat 19 dijelaskan ini adalah mau menggambarkan orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak percaya dan tidak mengerti firman Tuhan Yesus ini. Selanjutnya di ayat 6, benih yang ditabur itu, firman yang ditabur itu jatuh di tanah yang berbatu. Lalu di ayat 7 dan terusnya dijelaskan orang yang seperti tanah berbatu-batu adalah orang yang tidak bersedia melaksanakan konsekuensi yang dituntut oleh Tuhan sekalipun yang benar. Lalu yang ketiga, katakan ayat 7, tanah bersemak bumi. Tanah bersemak bumi mau menggambarkan orang yang hatinya penuh kekhawatiran dunia, tadi disebutkan di ayat 7. Dan tentu saja samping tadi yang seperti tanah jalanan, seperti tanah berbatu-batu, seperti tanah yang penuh dengan tanah bumi. Ada juga yang disebutkan yang lain. Tanah yang lain adalah menggambarkan orang yang merespon firman Tuhan itu secara benar, sehingga menghasilkan buah-buah rohani, yaitu menyambut benih dengan segenap hati. Tiga yang pertama menunjukkan penerimaan yang tidak benar terhadap Yesus dan firman-Nya, sehingga tidak mengeluarkan buah rohani walaupun dia sedang mendengar firman-Nya. Jenis respon terhadap firman Yesus ini ternyata tidak saja terjadi dulu di antara pendengar Yesus, hadir langsung mendengar Yesus menyampaikan firman. Di sepanjang sejarah, ketiga tipe ini juga ada di kalangan orang yang menganggap diri Kristen atau terlibat dalam kehidupan persekutuan. Karena itu Bapak Ibu, perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan kita tadi sebenarnya mau memaksa pendengarnya untuk memeriksa diri, termasuk kita saat ini. Kita didesak untuk memeriksa apakah respon Tuhan kita kepadanya ketika dia berfirman betul-betul respon yang sejati. Banyak orang berbondong-bondong datang, tetapi seperti membuat tadi Yesus, oh mereka mendengar dan melihat, namun tidak mengerti. Mereka bagaikan orang yang tuli. Banyak orang berbondong-bondong datang dan melihat Yesus berusaha berkata-kata, tapi mereka bagaikan orang yang buta. Zaman ini banyak orang berbondong-bondong cari gereja, tapi banyak orang yang sungguh-sungguh mau terbuka pada kebenaran firman-Nya, sehingga dia mengerti, percaya dan melihat kebenaran di dalam firman-Nya. Bapak Ibu, bukan semata-mata orang-orang yang sedang hadir di gereja yang dapat mengerti kebenaran Yesus, tetapi anugerah pengertian dinyatakan bagi orang Kristen yang haus akan kebenaran. Yang kalau kita baca di dalam Injil Matius pasal 5
Berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagia orang yang berbakti karena mereka akan hidup. Berbahagia orang yang malu karena mereka akan memiliki bumi, dan seterusnya. Jadi arti perumpamaan seorang penabur ini adalah bahwa tidak semua orang yang menerima kebenaran kemudian berakar, bertumbuh dan menghasilkan. Nah, itu hal yang bisa kita dan sebuah bisa ini. Setiap firman yang diberitakan itu harus dimengerti, artinya diterima. Ketika datang beritakan kepada Tuhan, apa pentingnya menyiapkan hati untuk menerima Tuhan? Tidak punya kehadiran kepada yang lain. Berikutnya firman juga disebut, artinya firman itu berakar ke dalam, menguatkan hidup kita. Tadinya firman itu dihayati sehingga mempengaruhi pola pikir, perilaku, gaya hidup. Artinya firman itu bertumbuh di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, firman yang didengar harus dipertahankan untuk tetap menatap dalam hidup kita sampai menghasilkan berlipat ganda atau berbuah kali kita. Firman yang jatuh di tanah yang baik itu kemudian bukan hanya dia hidup, ya, tetapi berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bapak Ibu dan saudara-saudara, untuk meraih menjadi anak yang tumbuh yang siap menerima Tuhan, memang kita tidak akan hidup dari apa yang namanya pergumulan, masalah, kesulitan, kebahagiaan. Itu adalah pergumulan, masalah, kesulitan, kebahagiaan yang ada. Kita sempat mengalami harus kerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Yang pertama kita harus konsisten untuk yang namanya ibadah di rumah. Ya, pikiran kita. Maka kita mau menjadikan itu semua sebagai pergumulan masalah kesulitan kebahagiaan semata. Bapak Ibu, seyogianya itu menjadi satu ujian bagi kita sebagai orang percaya. Apakah kita sebagai orang Kristen sanggup untuk terus berakar? Artinya kita tetap mencari firman dan meresapinya. Apakah kita akan tetap bertumbuh, artinya menghayati sehingga mempengaruhi pola pikir, perilaku, gaya hidup firman di dalam kehidupan kita? Apakah kita akan sampai kepada berbuah ketika kita mempertahankan sampai menghasilkan lipat ganda? Semoga kita menjadi orang yang digambarkan sebagai tanah yang gembur. Kita menjadi benih yang ditabur, berakar ke dalam, bertumbuh ke atas, dan berbuah dirasakan bagi sesama. Tuhan menolong kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama dengan berikrar demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagaimana diberitahukan dalam Warta Jemaat beberapa minggu sebelum ini, bahwa pada hari ini dalam rangka memperingati Hari Pekabaran Injil Gereja Kristen Pasundan, kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Karena itu, marilah kita sambut undangan Tuhan di meja perjamuannya dengan penuh kekudusan. Mari kita bersama-sama mendengar titah perjamuan yang demikian. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang kudus dan maha adil, di dalam kami merayakan pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kami yang disalibkan hanya satu kali dan sempurna itu, kami mempersembahkan diri kami di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Engkau mengenali isi hati kami, kuduskan dan perbaharuilah kami tentang keyakinan akan kehadiran Yesus Kristus yang telah Kau bangkitkan dari antara orang mati, supaya Dia hidup di dalam kami, dan kami hidup di dalam Dia. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus, supaya apabila kami menerima roti dan cawan minuman ini, kami turut mengambil bagian pada tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan kami. Karena di dalam Dialah Engkau menjadikan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan memberi segala sesuatu kepada kami, bagaikan mayang gandum yang dahulunya tumbuh berserakan di bukit-bukit, pada saat ini di meja ini menjadi satu dalam roti dan anggur ini. Himpunkanlah seperti itu pula ya Tuhan gereja-Mu seluruhnya, dari segala ujung bumi ke dalam kerajaan-Mu. Datanglah ya Roh Kudus. Amin. Mari kita angkat nyanyian pengharapan kita. Supaya kau hidup tanda
kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan, tidaklah kami layak menjadi anak-Mu. Tuhan, tidaklah sekali-kali kami layak menerimamu mampir pada kami. Tuhan, tidaklah sekali-kali kami layak memungut remah-remah yang jatuh dari meja perjamuan-Mu. Tetapi Engkau sendiri telah berkata, barang siapa yang datang kepadaku, dia tidak akan kutolak. Amin. Adakah di antara Bapak Ibu yang belum menerima sakramen perjamuan ini? Bisa angkat tangan. Bapak Ibu dipersilahkan membuka kemasan alat sakramen kita.
Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang diserahkan bagi kita. Makanlah dengan mengingat anak domba Allah yang sudah menyerahkan tubuhnya bagi keselamatan kita. Cawan minuman yang diberkati Allah ini adalah darah anak domba Allah yang dicurahkan bagi pembasuhan dosa kita. Dengan mengingat Tuhan Yesus yang sudah mencurahkan darahnya, minumlah. Mari kita bersama-sama berdiri. Sebagaimana pemazmur mensyukuri anugerah Allah melalui keselamatan yang diberikan kepadanya, marilah kita juga mengucapkan mazmur melalui litani syukur demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala salahmu, Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari kematian, dan Dia yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mari kita naikkan doa syafaat. Tak terhingga rasa syukur meluap dari hati kami ya Tuhan, ketika kami saat ini mengalami persekutuan dengan Engkau, bahkan melalui sakramen perjamuan kudus. Kami sungguh menghayati bahwa Engkau telah berkenan mempersekutukan diri kepada kami. Melalui tanda sakramen kami satu dengan Engkau, satu di dalam kematiannya, tetapi kami juga satu di dalam kebangkitannya. Sungguh memberi harapan bagi kami, bahwa kelak kami pun akan satu di meja perjamuan Tuhan di kerajaan-Mu. Terima kasih atas anugerah-Mu.
Jadikanlah kami sebagai umat-Mu menjadi tanah yang subur, yang siap menerima benih-benih firman yang Engkau taburkan. Biarlah kami, ya Tuhan, boleh bertumbuh dan pada gilirannya berbuah. Sebelum kami beranjak dari tempat ini kembali ke tempat masing-masing, perkenankan kami membawa segala harapan. Kami sungguh prihatin akan keadaan dunia saat ini. Pandemi yang disebabkan oleh virus corona masih terus harus kami hadapi. Di dalamnya mengandung banyak kekhawatiran, ketakutan, kesulitan, bahkan kekecewaan dan putus asa. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada anak-anak manusia ciptaan-Mu ini kekuatan yang lebih. Engkau memberikan hikmat untuk mengatasi problema saat ini. Secara khusus kami menyerahkan anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini. Perlindungan kami hanyalah Engkau, ya Tuhan. Pengharapan akan keselamatan hanya daripada-Mu. Biarlah Engkau senantiasa hadir mengiringi langkah-langkah kami. Kuasailah kami sepenuhnya dengan naungan dan perlindungan-Mu. Di tengah-tengah kesulitan yang bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga kehidupan ekonomi keluarga, kehidupan sosial yang terganggu. Tuhan, kiranya Engkau tetap menuntun langkah-langkah kami, agar kami boleh menyikapinya secara benar. Kami mohon berkat Tuhan bagi anak-anak-Mu di sini. Demikian juga kami mendoakan bagi saudara-saudara kami sesama persekutuan yang tidak ambil bagian dalam persekutuan saat ini. Hadirlah di dalam kehidupan mereka sebagaimana Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Secara khusus kami menyerahkan saudara-saudara kami yang terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah, demikian pula yang dirawat di rumah sakit. Di dalam kesesakan yang mereka alami, mereka sungguh membutuhkan uluran tangan Tuhan. Kami menyerahkan Ibu Sonta Situmorang, Ibu Kurniati Sairun, Ibu Endang Parwestri, Saudara Kristono Irala, demikian juga jemaat usia lanjut, Bapak Sutardi, Ibu Philip Jian, Ibu Elsenora, dan masih banyak anak-anak Tuhan usia lanjut yang mungkin memiliki kerinduan besar untuk kembali dalam persekutuan secara fisik, tetapi karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki, mereka tidak bisa. Hadirlah Engkau di dalam kehidupan mereka sebagaimana Engkau hadir dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi kesejahteraan anak bangsa di bumi Indonesia khususnya dan di dunia umumnya. Tuhan, kiranya Engkau hadir mencukupkan kebutuhan-kebutuhan, Engkau mencukupkan segala hal yang diperlukan. Secara khusus kami mendoakan pemerintah Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden, para menteri yang membantunya, para pimpinan di segala aras, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, RW dan RT.
Engkau telah memberikan kewenangan kepada mereka. Mampukan mereka menjalankan kewajibannya. Biarlah pimpinan Tuhan saja yang senantiasa hadir dan menghadirkan mereka sesuai dengan keinginan Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan pelayanan gereja-Mu, anak-anak Tuhan yang telah ambil bagian di dalamnya, majelis jemaat, komisi peribadahan dan multimedia, demikian juga komisi-komisi lain yang terus berusaha di dalam masa pandemi ini. Berikan semangat, berikan kekuatan, berikan perlindungan. Lebih dari itu, talenta Engkau senantiasa sertakan. Akhirnya ya Tuhan, ingin kami bawa seru doa, baik yang terucapkan maupun tersimpan dalam lubuk hati ke hadapan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang juga telah mengajar kepada kami kesempurnaan doa, dan ingin kami ucapkan bersama saat ini. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita membersihkan persembahan kita, yaitu dengan cara kita membawa persembahan ke depan, persembahan perjamuan kudus dan persembahan syukur. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mendengarkan firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil memberikan persembahan, kita angkat pujian dari PKJ nomor 40.
Dan kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Murah, Engkau yang telah mengaruniakan segala perkara di dalam Yesus Kristus kepada kami. Sekarang kami datang membawa persembahan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Persembahan syukur perjamuan kudus, persembahan diakon ya Tuhan, dan lain-lain. Persembahan ini kiranya Tuhan menguduskan, sehingga berfaedah untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, pergilah dalam perlindungan Tuhan untuk menjadi saksi Kristus dimanapun engkau berada dan berkarya. Mengadakanlah tangan dan sambutlah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Haleluya. Amin.